Halo semuanya, kembali lagi bersama Tutor Aja Online Course. Kenalin, aku Ivana Fredina, jadi salah satu tutor di Tutor Aja. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang konsep dasar cost accounting. Ini buku yang aku pakai. Konsep dasar cost accounting itu ada 3 macam ini. Nah, cost accounting sendiri itu biasanya ditujukan atau digunakan oleh manajemen atau bagian internal dari perusahaan. Kalau akuntansi keuangan ditujukan untuk bagian eksternal perusahaan. Kalau cost accounting sendiri, yang pertama ada menentukan cost pool, cost driver, dan cost object. Yang kedua, melakukan pembebanan cost. Jadi, tanda panah yang bisa kalian lihat di sini itu merupakan proses dari pembebanan cost atau yang biasanya kita sebut cost assignment. Lalu yang ketiga, cost behavior. Jadi kita mengidentifikasi perilaku biaya tersebut. Pemicunya yaitu pemicu yang bisa menaikkan atau menurunkan perilaku biaya yaitu adalah cost driver. Nah, di sini kita bakal bahas tentang cost pool, cost driver, dan cost object. Cost itu apa sih? Definisi cost muncul saat perusahaan menggunakan sumber daya atau resource tertentu, contohnya bahan baku, tenaga kerja. Cost pool sebagai wadah, masing-masing departemen dalam perusahaan menggunakan cost untuk kepentingan berbeda. Jadi maksudnya itu, misalnya ada departemen A, departemen B, departemen C. Jadi ia menggunakan beberapa cost dikumpulkan ke departemen A, beberapa cost dikumpulkan ke departemen B, dan selanjutnya. Contohnya, departemen marketing dan finance, fungsi produksi dan non-produksi. Kalau cost driver, tadi kan aku bilang kalau misalnya cost driver itu pemicu perilaku biaya. Maksudnya itu dia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cost yang menyebabkan biaya tinggi atau rendah. Jadi, naik turunnya biaya itu dipengaruhi oleh cost driver. Contohnya, jumlah unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja, dan jumlah jam mesin. Yang terakhir, cost object. Cost object itu tujuan akhir dari cost yang dikeluarkan. Itu untuk apa? Jadi, dari cost-cost di atas ini yang dikeluarkan itu tujuannya untuk membentuk apa? Bisa produk, bisa jasa, bisa customer, bisa aktivitas, dan bisa organizational unit. Nah, ini contohnya. PT ABC adalah perusahaan yang memproduksi sepeda, berarti kita tentukan dulu cost objeknya pasti adalah sepeda. Lalu cost untuk membuat sepeda, misalnya cost-nya bahan baku pertama itu seperti roda, besi, rem, rantai, belnya, dan stikernya. Nah, kalau misalnya roda, besi, rem, rantai ini merupakan direct cost. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada mereka, sepeda itu nggak bisa dibuat. Sedangkan bel indirect, stiker indirect. Jadi tanpa bel dan stiker pun sepeda itu bisa dibuat. Selanjutnya cost pool. Tadi aku bilang kalau cost pool itu mengelompokkan ke dalam departemen-departemen atau kelompok-kelompok seperti wadah. Nah, ini wadahnya merupakan departemen produksi dan departemen marketing. Contoh, cost untuk tenaga kerja dan cost bahan baku dikumpulkan dimasukkan ke dalam departemen produksi. Cost untuk promosi dikelompokkan ke dalam departemen marketing. Di sini juga bisa ditambahi cost tenaga kerja yang menjualkan produk kita ke dalam departemen marketing. Selanjutnya cost driver. Cost driver sebagai pemicu dari biaya atau naik turunnya biaya dipengaruhi oleh cost driver. Nah, kalau di sini contohnya cost drivernya adalah jumlah sepeda yang diproduksi, jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalian bisa milih antara dua ini. Terus selanjutnya cost object yang tadi aku bilang yaitu sepeda. Nah, ini langkah kedua yaitu cost assignment atau pembebanan cost. Untuk lebih jelasnya, cost-nya tadi kan ada roda, besi, rem, dan iklan. Dibebankan ke departemen produksi dan departemen marketing. Proses pembebanan ini namanya cost assignment dan di sini pengelompokannya namanya cost pool.
Proses pembebanan cost full ke cost object juga namanya cost assignment. Cost objeknya yaitu sepeda. Hai semua, aku Ivana, salah satu tutor di Tutor Aja. Aku mau ngucapin thank you buat kalian yang udah nonton. Jika kalian merasa video tadi berguna, please klik subscribe pada tombol di bawah ini. Karena nantinya pasti akan lebih banyak video-video yang berguna dan bermanfaat untuk kalian pelajari. See you on our next video.